Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fikri dengan NIM 05417879 dari Prodi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan distribusi normal baku melalui simulasi bahasa pemrograman. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana bentuk distribusi normal standar 1 muncul dari data acak dengan berbagai ukuran. Pada soal pertama, kita diminta untuk membuat perintah R untuk membuat kurva dan histogram untuk distribusi normal baku N01 dalam satu bidang jendela untuk beberapa banyak bilangan acak, mulai dari N-nya 10, 100, 500 dan juga kembali 100 dengan hasil yang harus menyerupai seperti pada. Pertama, saya mengatur layout plot dengan Farm M Pro C2,2 untuk menampilkan 4 grafik dalam satu jendela 2 kali. Kemudian saya akan membuat fungsi plot yang akan menghasilkan data normal menggunakan R norm. Kemudian membuat histogram dengan hit, menambahkan kurva teoritis menggunakan flip curve D norm. Nah, jangan lupa untuk mengeset tracknya di false agar histogram menampilkan frekuensi relatif bukan frekuensi absolut. Ini memungkinkan untuk membandingkan langsung dengan kurva densitas probability. Nah, setelah itu kita akan membuat pinnya. Ini grafik untuk N10, kemudian untuk N100, kemudian untuk N500 dan juga N100. Tutup dengan Pro. Nah, bisa kita lihat hasil analisanya ya. Untuk N10 histogramnya terlihat sangat tidak beraturan. Ini menunjukkan variabilitas sampling yang tinggi dengan sampel kecil. Pada N100 bentuknya mulai menyerupai distribusi normal meskipun masih sedikit ada ketidakaturan. Pada N500 histogramnya sudah mendekati sangat smooth ya, dengan hampir sempurna mengikuti kurva normal teoritis. Dan terakhir pada ulang 100 lagi menunjukkan bahwa meskipun ukuran sampel yang sama, patternnya mungkin sedikit berbeda karena sifatnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa simulasi ini dengan jelas menunjukkan semakin besar sampel, semakin baik pula estimasi distribusi populasi yang kita dapatkan ini. Ini adalah konsep fundamental dalam statistika yang memiliki aplikasi luas dalam penelitian, machine learning, dan analisis. Kemudian kita akan lanjutkan ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 kita diberikan soal matriks A dengan kemudian kita diminta untuk menentukan trace dari matriks A, kemudian determinan matriks A, dan apakah matriks A merupakan matriks non singular, kebalikan matriks A atau inverse ya, nilai atau. Nah, kemudian di poin D nilai eigen dan faktor eigen matriks. Pertama, saya akan mendefinisikan dulu matriksnya di R dengan urutan sebagai berikut. R membaca data per kolom. Parameter B false artinya kita mengisi matriks per kolom bukan per baris. Kemudian pada poin A kita diminta untuk mencari trace dari matriks. Nah, saya akan menggunakan fungsi diag untuk mengambil elemen diagonal lalu sum untuk menjumlahkannya. Dan hasilnya
adalah 13. Di poin B, kita diminta untuk mencari determinan matriks A. Untuk ini, determinan ini penting ya untuk mengetahui apakah matriks singular atau non singular. Menggunakan det A, det A, kita melihat angka determinannya di min 96, artinya tidak sama dengan 0. Jadi matriks A itu non singular ya. Dengan artinya matriks ini memiliki inverse. Kemudian kita akan mencari inverse-nya pada prinsip dengan cara det A. Kemudian kita akan memverifikasinya. Dilihat inverse dari matriks A. Hasilnya benar-benar matriks yang memiliki identitas. Perhitungan saya berarti A. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Konsep ini fundamental di aljabar linear ya. Fungsi eigen langsung memberikan nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian akan didapat 4 nilai eigen. 8, 6, sudah min 2. Nah, kemudian kita akan memverifikasi nilai eigen.
Nah, nilai-nilai yang telah keluar ini menunjukkan artinya ada faktor-faktor khusus yang ketika dikali dengan matriks hasilnya hanya skalar kali saja. Ini seperti mode fundamental dari. Kemudian kita akan memverifikasi untuk memastikan bahwa A dikali V benar-benar sama dengan lambda.